Oke, kali ini kita bakalan bahas anime lama yang berjudul Machin Doll wa Kizutsu Kanai. Jadi boneka boneka mesin itu tidak akan terluka artinya ya. Ya udahlah artinya bodo amat lah. Anime ini menceritakan tentang manusia dan boneka sihir yang mereka kendalikan atau biasa disebut automa. Nah, oke, di episode awal kita bakal langsung ketemu sama karakter utama kita, yaitu Akabane Raishin dan boneka sihirnya yang sangat amat manusia sekali, yaitu Yaya. Nah, di sini si Yaya ini kan perempuan, sedangkan si Raishin ini laki-laki ya. Si Yaya ini mempunyai perasaan kepada Raishin sehingga dia tuh sangat-sangat protektif gitu. Apalagi kalau misalkan Raishinnya pergi sama perempuan lain. Nah, di awal episode itu nanti Raishin dan Yaya sedang menaiki sebuah kereta untuk menuju ke sekolah sihir. Di awal animenya aja udah heroik banget ya. Di sini Yaya dan Raishin bekerja sama memberhentikan kereta yang remnya blong. Nah, jadi kalau misalkan kalian pernah nonton Spider-Man yang ngeberhentiin kereta tuh sampai si Spider-Man-nya pingsan, nah itu sama scene-nya kayak gitu. Cuman di sini Yaya dan Raishin-nya baik-baik aja gitu, nggak sampai pingsan. Mekanismenya di sini adalah Raishin sebagai manusia menyalurkan energi sihirnya kepada Yaya, si boneka itu, dan akhirnya si boneka itu pun menjadi kuat dan bisa bertarung gitu. Raishin dan Yaya bertujuan menjadi seorang Mawisman, orang penting di anime tersebut. Jadi kalau kita mah tentara dengan cara masuk ke sekolah. Nah, Raishin pun ikut ujian di sekolah tersebut dan ternyata hasilnya sangat-sangat memuaskan. Raishin berada di urutan 2 terbawah, sedangkan muridnya itu ada ribuan. Dan lagi, syarat untuk menjadi wise man adalah dengan nilainya masuk ke 100 besar. 100 besar, sedangkan Raishin ada di 2 terbawah dengan murid yang ribuan. Ya, itu adalah hal yang mustahil. Tapi di situ Raishin tidak menyerah. Dia pun bertanya kepada gurunya bagaimana caranya dia bisa ikut turnamen menjadi wise man tanpa harus dengan nilai yang bagus. Ya tentu dengan merebut tiket dari 100 besar tersebut. 100 besar murid yang ada di situ. Sedangkan ya murid yang masuk 100 besar sudah pasti kuat. Tujuannya Raishin menjadi wise man adalah untuk membunuh kakaknya sendiri atau Magnus kalau di anime sini. Magnus yang telah membantai keluarganya dan bahkan merubah adik perempuannya menjadi boneka automa. Jadi boneka automa. Selanjutnya Raishin dan Tyrant Rex. Nah, di sini karena Raishin sangat menginginkan untuk ikut ke dalam turnamen tersebut, dia pun menantang salah satu orang yang kuat dengan nilai yang bagus di sana bernama Tyrant Rex atau Charlotte di sini. Dia pun menantang Charlotte untuk bertarung dengannya dan Yaya agar tiket turnamennya itu bisa direbut oleh Raishin. Tapi mereka gagal bertarung karena pertarungan mereka berdua itu diganggu oleh murid-murid lain. Selanjutnya Raishin dan Char pun berteman dengan Tyrant Rex ini ya. Sebelum Raishin menantang Char untuk bertarung kembali, terjadilah kasus Cannibal Candy di sekolah tersebut. Cannibal Candy adalah automa yang jantung automanya itu dimakan oleh automa lain. Pembunuhan automa lah intinya. Nah, di sini yang tertuduh adalah si Charlotte ini karena boneka yang dia gunakan adalah boneka dengan daging asli gitu. Boneka dinosaurus, boneka naga dengan daging yang asli. Makanya di sini Char dicurigai. Tapi pelaku sebenarnya pun terbongkar oleh Raishin dan akhirnya
Raishin dan pelaku sebenarnya yang bernama Felix bertarung di sini. Awalnya Raishin hampir kalah, cuman karena dia cerdik, akhirnya dia pun berhasil menang. Berkat kasus Cannibal Candy ini terpecahkan, Raishin pun diberi penghargaan oleh kepala sekolah dan akhirnya dia bisa mengikuti turnamen Wise Man tanpa harus bertarung dengan Charm. Jadi pertarungan mereka nanti di turnamen Wise Man tersebut. Lalu perempuan yang akan ditemui Raishin selanjutnya adalah Frey, gadis yang bernama Frey, gadis yang lucu, tolol, yang selalu berusaha membunuh Raishin, namun selalu gagal. Jadi saat dia mau menjebak Raishin, jebakannya malah kena ke dirinya sendiri, jebakan makan tuan gitu. Nah, Frey di sini ternyata disuruh oleh orang tuanya untuk membunuh Raishin agar Frey bisa lolos dengan mudah di turnamen tersebut. Nah, ternyata di dalam keluarganya ini ada masalah dan akhirnya masalah itu pun terpecahkan oleh Raishin dan Yaya. Pertarungan terakhir di anime ini yaitu di anime season ini ya, sebenarnya masih panjang harusnya. Pertarungan di mana Raishin dan Yaya melawan pengendali boneka Machin Doll. Bukan Automa lagi, tapi Machin Doll. Machin Doll adalah boneka yang sangat mendekati manusia. Jadi dia tidak perlu dikendalikan oleh manusia, tidak perlu dialiri energi sihir pun bisa bergerak dan bisa bertarung. Nah, di pertarungan kali ini Raishin dan Yaya itu terpojok hampir kalah. Dan di sini pun kita bakalan tahu kalau Yaya sebenarnya adalah Machin Doll, bukan Automa, karena dia saat Raishin akan terbunuh, Yaya pun berubah menjadi sangat kuat dan mengeluarkan tanduk di dahinya. Sayang sekali anime ini selesai di saat yang sangat menggantung menurut saya, karena ya membalas dendam untuk membunuh pun belum, dan di pertarungan terakhir pun karena tahu Yaya adalah Machin Doll berubah menjadi kuat, si lawannya ini pun melarikan diri. Sebenarnya ada kabar anime ini bakalan rilis season 2-nya, tapi kalau lihat-lihat di internet itu bacanya cancel dan sebagainya macam lah. Sama seperti No Game No Life, ya cuman ngasih harapan dan entah anime ini season 2-nya bakal ada atau enggak. Oke, bye-bye, matai masho.